mobil gerobak kok dibeli? Tapi pernah di-compare sama mobil yang lain? Yang Banyak. Ras Terios, SL7, Livina yang mirip Xpander. Pinter. 40.000, 80.000, bahkan ya sampai 100.000 baru ganti. Waduh, mobil gue udah 77.000 belum pernah ganti oli matic Belum lagi. pernah ganti. Selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Kita kedatangan YouTuber otomotif juga dari channelnya Teguhku. Halo, apa kabar? Baik, Om Reddy. Salam kenal ya teman-teman, nama saya Teguh. Jadi saya pemilik akun channel YouTube Teguhku. Hari ini datang ke Domo Transmisi, bawa mobil apa Om? Nih, mobilnya di belakang nih Om, Ras GR Sportmatic 2002. Kilometernya agak banyak nih, 77.000. 77, hampir 4 tahun ya? 3 tahun lah ya, 3 tahun lebih sedikit. Si normal lah. Bukannya cukup lumayan banyak ya? 20 ribuan ya, 1 tahun ya? 20 ribuan, karena memang saya sering jalan kok, sering jalan. Terakhir kemarin tuh saya bawa Tawangmangu, kita pakai tuh kemarin Tawangmangu, kita lewatin jalurnya yang agak cukup tanjakannya agak curam tuh, jalur Gondosuli mungkin kalau teman-teman tahu tuh, ya kan? Mobil pertamaku sebenarnya Yaris Bapau. Nanya singkat, Yaris Bapau enak gak kok? Enak. Enak ya? Enak kan? Transmisinya enak kan? Enak. Terus akhirnya aku ganti ini gara-garanya tuh karena aku kerja di Toyota, nggak enak kok, nggak enak hati kalau cari brand lain. Pilihannya dulu waktu itu Ras GR Sport ini baru facelift atau Veloz baru yang sudah CVT. Oke. Saya mau nanya dulu, menurut Koko pilihan saya tepat nggak? Ras ini atau Veloz yang CVT? Kalau menurut saya pilihannya tepat yang ini. Kalau saya lebih senang mobil agak tinggi, ground clearance-nya agak tinggi. Apalagi kalau di Jakarta nggak banjir. Betul. Terus kalau kita ngomongin nih kok, ini kan udah banyak banget yang ngatain mobil gerobak kok dibeli. Tapi pernah di-compare sama mobil yang lain? Yang Banyak. Cuman salahnya saya adalah pada saat saya sudah beli, saya baru kaget. Jadi dulu kayak misalkan dua minggu pertama tuh kayak saya kaget, kok keras banget ya. Jadi efek pusing itu bener, karena mungkin aku dulunya naik Yaris Bapau kan, ganti ini kan langsung agak kaget sih. Ya tapi so far so good lah, mobil ini mobil perang banget, udah bisa dibawa kemana-mana sih kok. Mungkin lanjut ke soal transmisi nih ya. Jadi teman-teman saya datang ke Domo Transmisi, saya belain loh jauh-jauh ke Pegangsaan, karena biasa kalau saya review ini kan hanya sisi luar, fitur, kenyamanan, suspensi segala macam. Sekarang aku juga perlu upgrade ilmu lah ya, langsung sama ahlinya. Jadi sebenarnya mungkin Koko boleh cerita Domo Transmisi ini apa spesialnya kayak gitu Bapak? Oh gitu. Kalau Domo Transmisi itu kita memang spesialisnya ke transmisi matic, perbaikan transmisi matic. Memang di luar itu juga kita apa aja kita terima, tapi lebih spesialnya, lebih spesialisnya di transmisi matic. Karena menurut kita itu lebih membutuhkan skill khusus untuk perbaikan itu. Betul. Kalau manual memang jujur kadang kita nggak banyak kita terima, karena manual itu menurut kita sih nggak banyak problem ya. Jadi bengkel-bengkel dimanapun sebenarnya bisa. Nah ini titipan teman-teman sebenarnya, AT atau CVT? Kalau saya pribadi saya AT, saya masih tim AT. Boleh jelaskan kok, kayak misalkan sekarang ya, yang sering aku review itu adalah mobil SUV 3 baris, low SUV ya. Itu AT kan sekarang tinggal berarti kan Ras Terios, SL7, Livina yang mirip Xpander. Pinter. Boleh jelaskan kelebihan, kekurangannya gitu? Kalau menurut saya ya, AT itu bisa jauh lebih awet dan tahan dibanding CVT. CVT itu semua beban kerjanya ada di belt CVT-nya. Jadi pengaruh ke bobot dari mobil itu, bobot penumpang itu sangat pengaruh. Oke. Jadi kekuatan belt itu bisa jadi nggak tahan lama akibat bobot dari si mobilnya, bobot dari penumpangnya. Saya lebih senang AT karena durability-nya tuh jauh lebih lama. Itu bisa tahan sampai 200-300 ribuan, itu belum pernah turun transmisi itu. 200 ribuan? Kalau CVT-nya? Kalau CVT ada yang belum sampai 100 ribu udah bermasalah. Boleh spill brand? CR-V Turbo 70 ribuan. Matic-nya bunyi problemnya. Bunyinya kasar gitu. Setiap kita injek gas dia bunyi kasar. Nanti lepas gas nanti
ada bunyi. Nanti di kecepatan tertentu bunyinya hilang. Oh, berarti jangan-jangan itu ya, mungkin alasan si XL7 sama RAS ini masih laris manis ibarat gitu ya. Jadi itu bukan mitos ya kok ya, AT itu lebih bandel. Enggak, itu fakta kalau Fakta menurut ya. saya. Ciri-ciri mobil CVT itu bermasalah atau mau bermasalah itu apa nih kok? Karena jenis mobil beda-beda Om. Jadi ada yang mobil dengan brand A misalnya, transmisinya yang paling sering bermasalah misalnya karena bunyi. Ada brand B yang transmisinya bermasalah CVT karena beltnya gampang putus. Ada juga yang brand C, CVT-nya bermasalah, sering hilang tenaga. Jadi digas dia nggak mau jalan, berat banget. Nah itu kalau kita mau sebut brandnya misalnya Nissan itu kalau udah problem CVT-nya, banyak kan digas dia nggak mau jalan, berat banget, kayak kosong gitu. Kita injek gas sudah dalam tapi dia pelan aja. Nah itu paling sering di Nissan. Kalau belt putus kan kita tahu lah Honda yang sering beltnya putus. Kalau di Toyota biasanya suka ini perpindahannya nggak halus, gerbek gitu. Nah itu yang paling sering. Jadi beda mobil kadang beda sedikit masalahnya nih di CVT-nya, transmisi CVT-nya. Balik lagi, mobil-mobil itu sih sebenarnya ada yang setelah 10 tahun baru bermasalah nih Om. Oke. Ada yang belum 5 tahun sudah bermasalah. Apakah yang bermasalah itu hanya 1001 atau memang rata-rata begitu? Rata-rata. Rata-rata ya? Iya. Oh, kalau rata-rata berarti ya bukan cacat produk, bukan cacat pabrik ya sebenarnya. Kalau kita bisa sebut brand, contohnya Wuling. Wuling kebanyakan lewat 5 tahun udah mulai problem. Jadi nggak usah nunggu sampai 10 tahun. Berarti paling aman orang kalau cari mobil atau 3 tahun, 4 tahun ganti itu wajar ya sebenarnya kalau mau aman ya? Zaman sekarang wajar. Wajar banget ya? Karena jujur ngomong kualitas dari spare part, material, itu jauh berbeda dengan mobil zaman dulu. Oke. Mobil zaman dulu bobotnya berat-berat, materialnya tebel-tebel, transmisinya pun bandel-bandel. Jarang kita lihat mobil zaman dulu sebenarnya metiknya rusak. Mereka awet pakai sampai 10 belasan tahun sampai 20 tahun, baru nanti ada problem. Beda dengan mobil sekarang kan, belum 5 tahun sudah rusak, belum 5 tahun sudah problem. Berarti pencegahannya bagaimana nih kok? Apakah ganti oli matic itu tiap berapa lama sekali ya mungkin gitu? Ganti oli matic itu sebenarnya sedikit membantu. Kalau kita saran 20.000 ganti Om. Kalau ngikut buku panduan dari bengkel resmi, biasanya kadang suka lebih. Ada yang 40.000, 80.000, bahkan yang sampai 100.000 baru ganti. Waduh, mobil gua udah 77.000 belum pernah ganti oli matic Belum lagi. pernah ganti. Terlalu lama. Kelamaan. Karena kita tinggal di Indonesia, iklim tropis panas dan juga macet. Nanti pasti ada teman-teman yang suka komen, wah itu matrik marketing. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pendapat kita, opini kita. Kita menyarankan 20.000 itu sebenarnya untuk kebaikan transmisi teman-teman semua. Ada sebabnya kenapa kita ngomong 20.000. Kalau kita tinggal di daerah yang suka macet, iklimnya panas, transmisi itu bisa panas juga. Kualitas oli kalau udah jelek akan cepat panas. Oke. Panas itu jadi musuh terbesar di dalam transmisi. Karena komponen di dalam transmisi itu ada karet seal, kecil-kecil, sampai yang gede pun ada. Ada beberapa transmisi yang pakai piston bonded. Jadi di dalam transmisinya ada pistonnya, mangkok piston. Pistonnya ini pinggirannya full karet semua Om. Karet kalau panas terlalu berlebih, merusak. Betul. Nah itu. Kalau kita ganti oli durasinya dipercepat, belum sempat kualitasnya terlalu jelek kita udah ganti, oli itu nggak akan terlalu panas. Ketimbang dia terlalu panas, nanti karetnya cepat rusak. Nah dari situ deh, nanti udah mulai ada problem. Jadi ngebantu dengan rutin ganti oli. Iya. Ada nggak mobil matic yang masuk ke sini, ke Domo Transmisi ini paling parah atau mungkin paling mahal, biaya perbaikannya berapa? Kalau perbaikan paling mahal itu masih dipegang Alphard sih. Alphard yang AGH 30 yang baru ya, yang transformer. Oke, ngeri ya, kayak gitu ya. Lanjut ke situ, sebenarnya ada beberapa yang saya suka bacain ya, komentar-komentar teman-teman ya kan. Kayak misalkan, ada nggak per XL7 Matic pernah masuk sini? XL7? Atau R3 gitu? Pernah, hanya untuk perawatan. Perawatan aja? Contohnya ini R3. Ini pernah nggak sampai parah gitu untuk Maticnya? Parahnya enggak, belum. Terus kayak misalkan ada yang rembes-rembes. Kalau rembes itu mungkin wajar. Itu banyak, mobilnya rembes itu banyak. Jadi kita mau brand apa aja itu memang faktor usia dari seal itu bisa. Faktor usia? Faktor usia, seal. Karena di Matic itu ada seal yang di depan, itu seal converter. Itu memang faktor usia bisa nanti rembes. Kalau rembes itu harus turun transmisi untuk ganti seal itu. Kalau kita biarin lama-lama, itu nanti bocornya akan semakin banyak. Yang cilakanya kadang kita nggak sadar kalau olinya sampai habis. Sedangkan Matic nggak boleh olinya kosong. Karena Matic itu fluid pressure, pakai tekanan oli kerja. Jadi dia butuh oli yang cukup. Makanya pentingnya itu tadi ya kok ya, jadi ganti oli tiap 20.000 ya. Itu saran terbaik Saran. kita. Berarti kalau saya
saya simpulin, kalau misalkan mobil tuh sering pakai buat beban berat, nanjak, rekomen AT biasa. Saya tetap AT. AT ya. Kalau dalam kota CVT ya. Dalam kota CVT. Tapi bukan berarti CVT nggak kuat nanjak kan? Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tapi biasanya ya pernah juga ada kasus gini Om. CVT isi banyak penumpang, begitu ketemu tanjakan ekstrim nggak mau naik. Nah, tapi penumpangnya diturunin, naik. Itu kenapa? Udah daya maksimalnya. Even misalkan dari gigi D dipindahin ke L atau apa gitu? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Apalagi soalnya rata-rata FWD ya kok ya? Iya. FWD. Nah, pernah nggak ada tantangan terbesar nih kalau bikin konten di YouTube? Oke. Apa tantangan terbesar dari Om Teguh? Tantangan terbesar itu kayak gini ya, misalkan ya, saya tuh mencoba idealisnya ya, pengen bikin konten tuh yang bagus, yang capek. Saya kadang-kadang sampai gimana caranya, pokoknya kalau saya shoot video itu capek banget. Sering kali menurut saya, sering ketemu dengan pihak-pihak yang, oh nggak boleh shoot di sini dan segala macam gitu. Itu menurut saya, ya mudah-mudahan nanti ditonton ya para teman-teman atau pihak yang berwenang gitu loh. Kalau di luar negeri kan kok bikin video itu kan bebas. Even kayak di tempat wisata sekalipun kan bebas. Di sini kan apa-apa bayar. Kemarin ada kan yang nerbangin drone aja bayar 2 juta gitu kan. Mas Teguh pernah nggak waktu review mobil ada kejadian-kejadian pada saat review atau entah itu hampir nyerempet misalnya? Baru kemarin sih, baru kemarin. Jadi saya nyobain yang Mazda CX-5 Kuro. Saya kurang pede ya, kurang pede. Jadi pada saat mobil ini sebenarnya enak kan. Jadi pada saat belok saya kurang patah. Hampir aja tuh nabrak trotoar sih gitu ya. Tapi ternyata handlingnya cukup oke. Tapi itu artinya kan pada saat kita bergerak kan memang harus cukup yakin ya kok ya. Kita harus yakin kan. Kalau ada ragu-ragu tuh pasti ada mungkin bisa miss accident kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ya, kecelakaan tuh ada kalau tidak terjadi kesiapan. Bener kan? Betul. Kalau misalkan ragu mendingan nggak usah. Di sini saya sering tes CX-5. Kalau menurut saya CX-5 dibanding head to head-nya sama CRV, misalnya sama X-Trail misalnya ya. Saya tetap pegang CX-5. Saya senang handlingnya ya. Handlingnya enak. Cuman malah catatannya adalah kalau ada teman-teman yang ngomong untuk baris kedua agak sempit ya. Memang kalau saya perhatiin ya CX-5 Mazda ya terutama dia memang kayak driver oriented, bener gak sih? Ya betul. Gitu ya. Mungkin itu teman-teman ya jawabannya kalau misalkan ini. Dari misalnya CX-5, CRV ataupun X-Trail saya pilihnya CX-5. Walaupun spare part lebih mahal. Oh iya. Spare partnya mahal-mahal. Nah, Matic-nya gimana kok? Ngomongin ini. Matic-nya bandel. Oh, termasuk bandel? Matic-nya bandel. Sampai hari ini Mazda kan AT. Ada yang pernah masuk sampai sini berapa? Ada, CX-5 ada. Sampai berapa kilometernya? Kayaknya waktu itu yang masuk sini, kita ada berapa unit CX-5? Kayaknya udah 3-4 unit deh. Rata-rata itu masih 80-an, 90-an. Masih wajar? Masih wajar, tapi menurut saya Matic-nya tuh sebenarnya bandel. Dari sisi kampas koplingnya. Kampas kopling Matic-nya itu, wah itu kuat. Yang problemnya seringnya di TCM-nya. TCM-nya yang nempel di body valve-nya. Itu yang paling sering masalahnya di situ. Tapi kalau dari dalamannya sebenarnya oke. CX-5 oke. Sebenarnya saya suka Mazda 3 hatchback. Penontonku juga suka tuh. Itu kalau lewat itu mata tuh kayaknya pengen ngelirik aja terus gitu. Padahal belakangnya agak unik ya. Belakang unik. Tapi cakep gitu ya? Cakep. Unik tapi cakep gitu ya? Iya. Penontonku juga suka tuh. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa ya, Pak? Mazda 3 hatchback. Eye catching gitu. Eye catching ya? Iya. Terus kalau misalnya tips dari Om Teguh untuk teman-teman kalau membeli mobil harus kita perhatiin faktor apanya? Oke. Dari sisi harganya, atau fiturnya, atau safety-nya, atau konsumsi bahan bakarnya, atau apa kalau menurut Om Teguh? Jadi kalau saya pribadi, saya selalu bilang di YouTube saya, di closingan saya selalu bilang untuk teman-teman tuh untuk test drive sih. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu ya, saya dulu beli mobil ini tuh nggak test drive, saya lebih ke lapar mata dan dengerin penonton ya. Sebenarnya gini, kita beli mobil tuh jangan untung-untungan atau jangan lihat atau jangan FOMO ya kok ya. Jangan FOMO dan kalau teman-teman nonton video ini sih bagus ya, artinya kan udah denger tadi beberapa pendapat dari Ko Freddy kan, transmisi dan segala macam, karena pada dasarnya fitur esensial kan itu ya kok ya, performa, terus suspensi, terus matic itu penting di luar yang fitur-fitur yang canggih saat begitu tadi gitu. Kenyamanan tuh penting, visibilitas tuh juga penting. Fitur itu mungkin kalau orang Indonesia sekarang tuh kayak jadi nomor sekian ya. Jadi kenyamanan, terus yang pemakaian misalkan mau pakai di daerah pergunungan dan segala macam ya mungkin saranin AT ya kan. Bukan saya yang bilang ya ke Freddy. Terus kalau mungkin di dalam kota ya CVT. Jadi saya bilang sih untuk test drive dulu sih gitu. Nah itu tadi saran dari kita, dari Domo Transmisi, supaya transmisi kalian tetap awet. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas, bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, klik
tombol like, share juga ke teman-teman yang hobi otomotif. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Domo Transmisi dan juga channelnya Om Teguh, Teguhku ya. Iya, Teguhku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Domo Transmisi, Dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.